Alright guys, oke, sekarang kita ke TOEFL review exercise strukturnya Longman ya, yang skill 1 sampai 12, 1 to 12. Jadi ini mencakup semua skill ya dari 1 sampai 12 ditesin di sini dan formatnya ABCD kayak gini. Jumlahnya ada 10 soal. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya guys. Alright, oke, number 1. Langsung aja ya. If you have any question, just write down the comment section below, right? Kalau ada pertanyaan, tuliskan aja di kolom komentar ya. Mungkin dari skill-skill sebelumnya ada yang mau ditanyain gitu. Mungkin baru ingat sekarang, silakan ketik dulu, gak apa-apa. Oke. Kalau udah, langsung aja kita ke nomor 1 guys. Alright. Nah, nomor 1 ini sebelum saya jelasin, sebaiknya teman-teman ini dulu, apa namanya, tebak dulu ya. Di pause dulu, baru kalau udah baru di play gitu ya, di play baru dengerin penjelasan saya. Oke. Nah, cara ngerjainnya guys, itu verbnya dicari dulu. Thread itu verbnya loom ya, loom sama udah loom aja. Oke. Berarti butuh apa nih? Ya nggak butuh apa-apa, orang verb udah pas satu kok, ya kan? Kalau verbnya 2, nah baru butuh satu kata sambung. Ini kan verbnya cuma satu, loom doang, ya kan? Right. Kalau yang A bisa nggak, sir? Mountains itu banyak. Oke, loomnya jadi anu ya, kata kerja untuk jamak ya. Oke, pas. B apa? Yang A pas. Kalau yang B ketambahan conjunction because nggak bisa. Yang C ketambahan kata kerja bisa, tapi harus ada conjunction lagi, kan conjunctionnya nggak ada di C, itu nggak ada ya, nggak bisa ya. Terus yang D ketambahan conjunction juga kayak yang B kasusnya. Alright, berarti yang bisa cuman yang A gitu ya guys ya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu coba kalian pause dulu kalau mau ditebak ABCD-nya, baru di play lagi ya. Alright. Nomor 2 itu verbnya mana guys? Provides sama udah ya, provides doang ya, udah satu ya. Kalau kita pilih yang A, it's ya. Jadi double subject ya. Radioaktif kan udah ada tuh. Kalau yang B, double kata kerja, dates terus provides, nggak boleh. Kalau yang C bisa, dia kan verb mati. Kita masukin verb mati boleh. Kalau yang D bisa nggak? Can itu harusnya ketemu verb 1 ya. Sedangkan provide itu ada S-nya, nggak boleh. Berarti yang bisa cuman yang C. Woi, masih gampang nih ya. Nomor 1, 2 masih gampang. Nomor 3 sekarang. Alright, oke, verbnya mana? Verbnya itu contained, terus are though itu ya jadi satu. Oke. Kata sambungnya ada and, koma and itu, terus yang itu sir, as sebagai. Nggak selalu as jadi ini guys ya, jadi kata sambung. Loh, berarti kayak ini, kayak semua kata sambung itu bisa juga nggak jadi kata sambung dong sir? Bisa. Tinggal sebenarnya kalau apakah dia kata sambung atau bukan, liatin belakangnya guys, apakah dia ada kata kerja lagi. Kalau dia ada kata kerja lagi yang hidup, berarti dia kata sambung. Oke. Contohnya saya contohin ya, kata after ya, after. Oke, perhatikan baik-baik. I go after you go. Saya pergi setelah kamu pergi. Setelah after itu ada kata kerja nggak? Ada ya, go lagi ya, you go itu, ya kan? Nah, kalau saya bilang gini, I go after you. Saya pergi setelah kamu. Apakah after kata sambung? Bukan, itu namanya preposisi guys. Preposisi kadang-kadang modelnya apa? Tulisannya juga sama kayak kata sambung. Jadi bedanya preposisi sama kata sambung, preposisi sama conjunction. Preposisi itu kata depan, conjunction itu kata sambung. Bedanya kata depan sama kata sambung. Kata sambung itu setelah kata sambung ada kata kerjanya lagi. Nah, sedangkan yang di nomor 3 itu setelah S nggak ada kata kerja lagi kan. Berarti dia nggak dihitung, gitu aja guys. Berarti verbnya cuma 2 ya. Verbnya 2, contains sama are. Verb conjunctionnya 1, and. Oke, udah pas. Oke, kita masukin apa nih? Kalau yang A, verbnya are contain, kata kerja ini nambah ini dong, nambah kata sambung dong. Kata sambungnya jadi 2 dan verbnya tetap 2. Ya kan? Verb apa conjunctionnya atau kata sambungnya nanti jadi which sama and. Kata kerjanya tetap 2.
are contain sama are though. Oh, are sama contain-nya disambung ya, sir? Iya, disambung. Are contain itu jadi nanti artinya jadi pasif, guys. To be verb 3. Kalau yang B pas ya. Pas ya, tinggal nambahin subjek sama to are contained ya. Jadi are contained James di jadi pasif artinya. Kalau yang C nggak boleh ketambahan kata sambung when, terus yang D juga ketambahan D itu bukan kata sambung, guys. Because of itu preposisi, kata depan. Kalau kita masukin yang D, jadi nggak ada subjeknya. Subjeknya kan genus itu ya, genes itu ya. Berarti kita pilih yang B. Jadi genes are contained itu pasif jadinya. Artinya jadi pasif. Nomor 4 sekarang, guys. The benefit. Oke, verbnya mana? Is sama provides sama needs ya. 3 kata sambungnya ada that, terus sama who. Udah pas ya. Udah pas. Berarti yang B, C, D itu nggak usah, guys. Itu kan kata sambung semua kan, udah pas di atas tuh. Berarti yang bisa cuman yang A, of ya. The benefit of the study itu adalah manfaat dari belajar. Nomor 5-nya adalah verbnya mana? Occur sama occur. Oke, occur. Kata sambungnya ada that. Oke, udah pas. Udah pas ya. Kalau kita pasang yang A, bisa sih, bisa. Yang B bisa, cuman dia ada dengannya. Oke. Kalau yang C ketambahan kata sambung so, nggak boleh. Oke. Terus kalau yang D itu with amphetamines day itu 2 kali subjek ya. Amphetamines day ngapain? Berarti antara A sama B. Ya, sekarang kita artiin enakan pakai dengan apa enggak. Gejala yang sama, same symptom. The same symptoms that occur, yang muncul amfetamin. Berarti muncul dengan amfetamin gitu ya, yang B berarti ya. Terus yang nomor 6-nya itu adalah verbnya mana? Have molded, described. Udah ya. Verb conjunction, kata sambungnya itu mana? Conjunctionnya belum ada. Berarti kita butuh conjunction. Semuanya ABCD ada conjunctionnya. Oke. Kalau and kayaknya nggak mungkin, yang A itu nggak mungkin karena and itu kan kalau menyambungkan klausa biasanya ada komanya. Oke. Kalau yang B bahwa, oke, bisa bahwa jadinya ya. Bahwa serigala. Kalau yang C apa serigala. Kalau yang D kasusnya sama kayak yang A, harus biasanya ada komanya. Berarti antara B sama C, bahwa atau apa. Nah, sekarang kita artiin dikit-dikit ya. Banyak kompani di seluruh banyak perusahaan di seluruh negara sudah mungkin menerapkan lah, ngarang aja konsep bahwa serigala mendeskripsikan strateginya untuk mencegah stres. Nah, berarti bahwa ya, nggak mungkin apa. Oke? Yang B jawabannya gitu, guys. Main feeling dikit-dikit aja, nggak usah terlalu banyak diartiin ya, karena ini structure. Tidak ada gunanya mengartikan di structure ya. Kalau pokoknya ujung-ujung aja ya. Kalau udah mentok baru diartiin tipis-tipis aja. Alright, nomor 7-nya sekarang. Nomor 7-nya itu verbnya will not necessarily be. Udah ya, udah itu aja ya. Udah itu aja. Terus kalau yang A bisa ada kata sambung although sama kata kerja appears, bisa. Kalau yang B tambahan kata kerja lagi nggak ada kata sambungnya, nggak bisa. Kalau yang C ada kata sambung ada kata kerja lagi, boleh. A, C boleh. Kalau despite itu preposisi, guys. Despite its appearance itu preposisi, jadi mereka akan kehilangan subjeknya jadi hilang nanti. Berarti antara yang A sama yang C. Meskipun itu muncul atau C, apa yang muncul. Oke, kita artiin dulu. Meskipun yang muncul di draft pertama budget akan tidak dibutuhkan di draft final. Kok aneh. Kalau yang C, apa yang muncul di draft pertama? Oh iya, C. Oke, gitu aja. Sekarang yang 8. 8 itu verbnya mana? Verbnya itu indicates, is, terus ada lagi does not mean,
is banyak banget ini. Coba hitung dulu. Indicates, is mostly indicates, terus is, terus does not mean, terus is. Ada 4 ya. Terus kata sambungnya ada if, ada that. Kurang satu guys, kurang satu. Yang mana tuh? Kalau n enggak, n itu a sama b enggak, soalnya biasanya kalau menyambungkan klausa ada komanya. Oke, berarti yang tinggal yang c sama d. Itu bahwa atau yang ketika ya, baru kita artiin ya. Jika label makanan mengindikasikan bahwa makanan itu banyak karbohidrat, tidak berarti ketika, tidak berarti bahwa itu bagus untuk dimakan. Oke, gitu. Berarti yang C ya. Yang nomor 9-nya adalah a need for space, law to include. Oke, sebentar. A need itu jadi ini loh guys, subjek loh guys, karena ada e-nya ya. A need, kebutuhan, bukan butuh tapi kebutuhan. To include juga bukan to include juga bukan kata kerja hidup. Udah saya jelasin di skill 4. Yang hidup itu has been recognized. Terus udah. Tapi bin itu harusnya ada ininya, ada temennya ya, yang bin itu. Karena kata kerja bin itu muncul sebagai teman, nggak mungkin dia muncul sendirian. Oke, berarti verbnya itu cuman has been yang atas, oke. Terus yang bin yang bawah kita cariin temennya. Alright. Oke, biasanya pakai have atau has ya. Nah, kita ada petunjuk sedikit guys. Nah, itu petunjuk besar sebenarnya, bukan sedikit, itu besar. In as much itu kan karena. Nah, in as much itu enggak cuma in as much, tapi in as much as, artinya karena ya. Kita cari yang ada s-nya. Oh, C sama D ada s-nya. Oke. Biar bin ada temennya, harus ada yang has-nya ujungnya. Oh iya, udah D. Gitu loh guys. Oke, nomor 10 guys. Oke, verbnya mana nih? Verbnya ada indicated sama had gone ya. Terus kata sambungnya ada 2, that sama when. Berarti kurang kata kerja satu lagi. Oke. A sama D kita nggak butuh ya. N sama that itu ada kata sambungnya lagi. Berarti yang tinggal yang B sama yang C. Bedanya kalau yang B itu ada it-nya, itu ya. Ada itunya. Nggak langsung ini ya. Nggak langsung had been. Laporan bahwa pembangkit tenaga nuklir mengindikasikan bahwa ketika pembangkitnya online itu sudah tidak aman. Oh iya ya, berarti yang B ya, ada itunya dong. Berarti kalau online pembangkit nuklir, kalau online itu nggak aman gitu ya. Oh, berarti orang-orang kerjanya kalau pas nggak online ya, pas offline ya. Bener juga, masuk akal ya, ada ancaman radiasi segala macam ya. Oke guys, habis ini lanjutin ke skill 13 ya. 13 itu ngomongin tentang reduced. Reduce itu pengurangan gitu ya guys ya. Kayak si cewek yang lagi melambai ke kita adalah tour guide. Kan biasanya kita nulisnya the woman who is waving to us is the tour guide. Itu bisa disingkat jadi the woman waving to us is the tour guide gitu guys. Oke, kita selengkapnya kita bahas di skill 13. Alright. Okay guys, thank you very much.